Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan video sebelumnya untuk membahas tentang SEM, dalam hal ini analisis faktor konfirmatori, bagian yang ketiga. Berikut ini contoh-contoh penelitian yang menggunakan analisis faktor konfirmatori atau CFA. Yang pertama adalah pengujian satu model. Pengujian satu model. Pada pengujian ini, peneliti hanya mengajukan satu model saja karena tujuannya sangat spesifik. Misalnya untuk menguji validitas struktural atau validitas konstruk. Jika model tidak tepat, biasanya kemudian peneliti sedikit memodifikasinya hingga mencapai ketepatan model yang diinginkan. Pengujian ini biasanya bertujuan untuk membuktikan validitas struktural atau validitas konstruk. Namun ada juga yang bertujuan untuk menganalisis butir, karena pada proses ini ada proses eliminasi butir-butir yang tidak akan dilibatkan pada versi akhir dari tes yang dikembangkan. Dalam analisis ini, peneliti hanya membandingkan model nihil dengan model yang dikembangkan, yang hasilnya adalah indeks ketepatan model. Model nul atau model nihil yaitu ketika indikator-indikator tidak memiliki keterkaitan, baik keterkaitan dalam bentuk unidimensi maupun multidimensi. Sementara itu, propose model adalah model yang dikembangkan oleh peneliti. Ketepatan model didapatkan dari ketika hasil dari model yang dikembangkan berbeda dengan model nul. Namun prosedur ini sudah jarang dipakai dalam penelitian karena tren dari penelitian tentang SEM sudah sampai pada competing model atau model yang dikompetisikan. Ini contohnya pada tahun 1995 masih ada satu penelitian mengenai satu model saja. Terlihat di sini dari result and discussion, ketika model sudah didapatkan yaitu GFI-nya cukup tinggi dan adjusted GFI-nya cukup tinggi, sudah selesai. Dapat dikatakan dalam hal ini Rosenberg self-esteem scale sudah mendapat dukungan dalam hal struktur unidimensional. Model yang kedua adalah model yang bertujuan untuk menguji validitas diskriminan. Pada penelitian ini, peneliti menguji validitas diskriminan yang bertujuan untuk melihat apakah konstruk ukur yang diukur oleh tes yang dikembangkan oleh peneliti itu berbeda dengan konstruk yang lain. Selain itu, prosedur analisis ini juga dapat menjawab mengenai validitas konvergen, yang merupakan seberapa jauh tes yang dikembangkan hasilnya itu sama dengan tes yang lain. Penelitian mengenai validitas diskriminan dan validitas konvergen tidak hanya dalam ranah psikometrika atau pengembangan alat ukur saja, namun juga bisa dilakukan untuk penelitian non-psikometrika. Misalnya, saya ingin menguji apakah alat ukur yang saya kembangkan memiliki kesamaan dengan alat ukur yang lain yang menjadi gold standard. Misalkan saya mengembangkan self-esteem, gold standardnya adalah self-esteem Rosenberg yang tadi sudah dianalisis. Ketika tercapai satu model yang fit gitu, bahwa saya memiliki korelasi yang tinggi, ini misalkan self-esteemnya Wahyu misalkan. Ketika memiliki korelasi yang tinggi, maka dapat dikatakan alat ukur yang saya kembangkan mengukur self-esteem. Pada contoh penelitian yang kedua, saya tidak melakukan penelitian tentang pengembangan alat ukur, namun saya ingin melakukan sebuah penelitian untuk melihat apakah sebuah konstruk itu sama atau berbeda dengan konstruk yang lain. Misalnya, apakah stres dan ketegangan itu satu konsep yang sama, ataukah misalkan kecemasan dan depresi itu merupakan konstruk yang sama juga, ataukah misalkan kooperasi dan kolaborasi itu sebenarnya konsep yang sama. Nah, ini juga bisa diuji dengan menggunakan model CFA diskriminan atau konvergen. Contohnya adalah seperti ini. Saya memiliki 3 model. Model yang pertama adalah
semua indikator, sebenarnya indikator yang nomor 1 sampai nomor 3 adalah tentang konsep diri, kemudian 4 sampai 6 anggap aja adalah tentang self esteem. Karena semuanya merupakan persepsi tentang diri, saya namakan dengan self perception. Apakah keenamnya itu merupakan hal yang sama? Jika ini fit, maka sebenarnya self conception dan self esteem itu merupakan sesuatu yang mengukur hal yang sama. Model yang kedua, saya melihat butir-butir self concept merepresentasikan self concept dan butir self esteem merepresentasikan self esteem. Ini jika model ini fit, maka ada korelasi yang cukup tinggi antara self concept dan self esteem. Jadi dapat dikatakan ini mendukung validitas konvergen. Ini juga mendukung validitas konvergen. Kemudian model yang terakhir ini adalah ketika indikator self concept dan indikator self esteem itu merupakan sebuah hal yang berbeda, sehingga tidak memiliki korelasi, atau di dalam beberapa software ini tetap dikorelasikan, namun di constraint korelasinya adalah 0. Misalkan M+ atau Israel akan mengconstraint sama dengan 0. Jika model ini fit, maka sebenarnya self concept dan self esteem itu adalah sebuah konstruk yang berbeda. Penelitian ini sangat menarik, teman-teman bisa melakukan penelitian untuk misalnya menjawab pertanyaan, misalnya hardiness atau kemudian resiliensi atau kemudian adversity adalah konsep yang sama. Teman-teman bisa melakukan analisis dengan menggunakan model ini untuk mengkorelasikan skor dari hardiness, resiliensi, dan adversity. Ketika modelnya seperti ini, ketiganya adalah berbeda. Ketika model yang fit adalah model seperti ini atau seperti ini, bahwa menunjukkan bahwa ketiganya adalah hal yang sama. Ini salah satu literatur yang saya ambil untuk menghubungkan antara anxiety, kecemasan, dan depresi. Memang dalam beberapa literatur depresi itu memiliki kaitan yang erat dengan kecemasan. Peneliti menamakan satu faktor sebagai neuroticism yang menyangkut item-item dari depresi dan item-item yang menyangkut dari anxiety. Model yang kedua adalah uncorrelated factor, yaitu model yang sudah saya jelaskan. Model yang ini adalah uncorrelated factor. Kemudian two correlated factors, yaitu model yang ini. Kemudian two correlated factors plus cross-loading. Cross-loading adalah kondisi ketika misalkan X3 itu tidak hanya merepresentasikan self concept tapi juga merepresentasikan self esteem, sehingga ada cross. Seharusnya item ini hanya merepresentasikan satu konstruk saja, tapi juga merepresentasikan konstruk yang lain. Ini dinamakan dengan cross-loading. Kita lihat dicontohkan bahwa model yang mengasumsikan depresi dan kecemasan adalah konsep yang sama, memiliki ketepatan yang lebih tinggi. Kita lihat di sini nilai GFI-nya, nilai GFI-nya paling tinggi terletak pada two correlated factors, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya kecemasan dan depresi itu adalah hal yang sama. Model yang ketiga yaitu bifactor model. Bifactor model mengeksplorasi varians-varians di dalam indikator. Ada 3 sumber varians. Yang pertama adalah varians dari hal-hal yang bersifat spesifik, misalkan ini adalah prestasi. Yang spesifik adalah literasi dan numerasi. Kemudian ada juga porsi dari error, sehingga hasilnya adalah satu indikator dapat dipecah menjadi 3 varians. Varians yang terkait dengan hal yang spesifik, varians yang terkait dengan hal yang umum atau general, dan varians yang terkait dengan error. Jika varians spesifik lebih besar daripada faktor umum, misalkan faktor spesifiknya, maka itu menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang dilibatkan dalam alat ukur bersifat ortogonal, sehingga skor yang dilaporkan dari alat ukur seharusnya dibuat terpisah. Jika sebaliknya faktor umum yang lebih dominan daripada faktor spesifik,
maka harus dibuat skor tunggal. Namun jika porsinya sama, sesuatu yang bersifat spesifik dan sesuatu yang bersifat faktor, beberapa skor TPA selain melaporkan kemampuan visual, kemampuan figural, dan kemampuan misalkan numerik dilaporkan, faktor umumnya juga dilaporkan. Misalkan tes inteligensi umum, ada skornya, skor secara agregat atau komposit juga dilaporkan. Hal ini terjadi karena ada sesuatu yang lebih spesifik yang besar dan sebesar dengan faktor umumnya. Ini adalah contoh paper yang melakukan analisis dengan menggunakan bifactor dan ESEM untuk menganalisis satu alat ukur dalam mengukur eudaimonic well-being. Hasilnya adalah di sini, kalau saya terjemahkan secara bebas, peneliti menemukan bahwa faktor umum yang dihasilkan oleh pengukuran dengan menggunakan QAWB yang digunakan untuk mengukur well-being tadi masih menyisakan beberapa varians yang terkait dengan hal-hal spesifik, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang bersifat spesifik masih sangat besar, sehingga memungkinkan QAWB ini adalah skala yang bersifat multidimensi jika dikaji berdasarkan strukturnya. Yang keempat adalah mimic model. Mimic singkatan dari multiple indicator, multiple cause. Model mimic adalah model analisis faktor yang melibatkan covariat. Covariat dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kontrol dalam analisis. Sebagai contoh, peneliti melakukan CFA pada pengukuran konsep diri dengan melibatkan jenis kelamin sebagai covariat, sehingga model ini sekaligus menjawab apakah struktur yang terbentuk dari hasil analisis itu konsisten pada laki-laki maupun perempuan. Ini adalah contoh sebuah model CFA satu dimensi dipengaruhi oleh beberapa faktor demografi. Ada usia, ada jenis kelamin, dan ada variabel yang terkait dengan rel. Dapat disimpulkan bahwa model mimik ada dua komponen. Yang pertama adalah CFA dan komponen yang kedua covarian. Jika model ini fit, maka dapat dikatakan bahwa model ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dilibatkan dalam covariat ini. Jika ada pertanyaan, manakah yang lebih baik, CFA saja ataukah CFA yang melibatkan covariat? Beberapa literatur menjelaskan bahwa model mimic ini lebih kuat dibandingkan dengan CFA biasa karena ada variabel kontrol yang dilibatkan dalam analisis. Berikut ini adalah contoh tulisan saya pada tahun 2012 mengenai model mimik dalam pengujian konsistensi hasil pengukuran melalui skala yang dianalisis melalui CFA. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan melanjutkan video selanjutnya mengenai second order factor analysis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.